Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Eka Nuzakia Rinaldi. Sebelum kalian tonton video pembelajaran ini, yuk klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas operasi hitung yang keempat pada polinomial, yaitu pembagian polinomial. Untuk operasi hitung yang sebelumnya, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial, bisa kalian tonton di video sebelumnya ya. Pembagian polinomial dapat dituliskan dalam bentuk Px sama dengan Gx dikali Hx ditambah Sx, di mana Px itu merupakan polinomial yang dibagi, Gx itu merupakan polinomial pembagi, Hx itu adalah hasil bagi, dan Sx itu adalah sisa bagi. Untuk pembagian polinomial dapat dilakukan menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu cara bersusun atau kalian kenal dengan nama bagi kurung. Misalkan, diketahui sebuah polinomial 2x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah x dikurangi 2 dibagi dengan x ditambah 1. Maka kita bisa menentukan hasil bagi dan sisa baginya menggunakan cara bersusun seperti berikut. Kita tuliskan 2x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah X dikurangi 2. Dibagi dengan X tambah 1. Maka cara pertamanya adalah kalian tinggal fokus ke koefisien pertamanya. Di sini koefisien pertamanya 2, di sini koefisien pertamanya 1. Maka 2 dibagi dengan 1 hasilnya adalah 2. Lalu variabelnya X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 1, berarti pangkatnya dikurangi menjadi X pangkat 3. Selanjutnya, kalian kalikan 2X pangkat 3 dengan pembaginya. Dikalikan dengan X menjadi 2X pangkat 4, lalu 2X pangkat 3 dikalikan dengan 1 menjadi positif 2X pangkat 3. Lalu kita kurangkan, ini habis, tinggal tersisa negatif X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 3 hasilnya adalah negatif 3X pangkat 3. Lalu ditambah 4X kuadrat, ditambah X dan dikurangi 2. Kita ulangi langkah yang sama, di sini ada negatif 3, dibagi dengan negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 3. Variabelnya X-nya pangkat 3, dibagi dengan X pangkat 1, maka hasilnya adalah X pangkat 2. Lalu kalikan negatif 3x pangkat 2 dengan x, menghasilkan negatif 3x pangkat 3. Lalu kalikan negatif 3x pangkat 2 dengan 1, menghasilkan negatif 3x pangkat 2. Lalu kita kurangkan, ini habis, tinggal tersisa 4x kuadrat dikurangi negatif 3x kuadrat menjadi 7x kuadrat, ditambah x dikurangi 2. Selanjutnya, 7 dibagi dengan 1, hasilnya adalah positif 7. Lalu, x kuadrat dibagi dengan x, hasilnya adalah x pangkat 1. Sehingga kita kalikan 7x dengan x menjadi 7x kuadrat. Lalu kalikan 7x dengan 1 menjadi positif 7x. Kita kurangkan, ini habis, tinggal tersisa x dikurangi 7x, yaitu negatif 6x dikurangi 2. Lalu, negatif 6 dibagi dengan 1, hasilnya adalah negatif 6. X-nya dibagi dengan X, berarti habis ya. Lalu kita kalikan negatif 6 dengan X, menghasilkan negatif 6X. Dan kalikan negatif 6 dengan positif 1, menghasilkan negatif 6. Kita kurangkan, sehingga ini habis. Tinggal tersisa negatif 2 dikurangi negatif 6, yaitu positif 4. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa pembagian polinomial itu terdiri dari polinomial yang dibagi, polinomial pembagi, hasil bagi, dan sisa bagi. Yang disebut polinomial yang dibagi adalah yang ini. Ini adalah polinomial yang dibagi. Lalu, ada yang disebut dengan polinomial pembagi. Yang ini ya, X tambah 1 merupakan polinomial pembagi. Lalu ada yang disebut dengan hasil bagi, yaitu yang atas, yang ini. Nah, ini merupakan hasil bagi. Dan
Yang terakhir ada yang disebut sisa bagi, yaitu yang paling bawah. Nah, ini adalah sisa bagi. Sehingga jika pembagian ini dituliskan dalam bentuk umum pembagian polinomial, yaitu Px sama dengan Gx dikali dengan Hx ditambah Sx, maka Px-nya bisa kita ganti dengan polinomial yang dibagi, yaitu yang ini ya, 2x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah x dikurangi 2, sama dengan Gx-nya adalah polinomial pembagi, yaitu x tambah 1, dan Hx-nya adalah hasil bagi, yang ini ya, yang atas, yaitu 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 6 dan ditambah dengan Sx, yaitu sisa bagi, adalah 4. Oke, nah sekarang bagaimana cara kedua untuk mengerjakan pembagian polinom, yaitu cara skema Horner. Yang sudah kita ketahui bahwa pembagian polinomial itu berbentuk Px sama dengan Gx dikali Hx ditambah Sx. Nah, untuk Gx itu adalah pembagi polinomial. Di cara skema Horner ini kita akan mengerjakan 3 bentuk pembagi polinomial. Yang pertama yang berbentuk X dikurangi K, yang kedua yang berbentuk AX ditambah B, dan yang ketiga yang berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kita akan masuk ke pembagian polinomial cara skema Horner untuk tipe pembagi yang pertama, yaitu yang berbentuk X dikurangi K. Contoh soalnya adalah diketahui sebuah polinomial 2x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah x dikurangi 2 dibagi dengan x tambah 1. Maka cara mencari sisa bagi dan hasil baginya menggunakan cara skema Horner sama halnya seperti mencari nilai polinomial menggunakan skema Horner yang pernah kita pelajari di video sebelumnya ya. Nah, langkah pertamanya adalah buat tabel seperti ini. Lalu kita tuliskan variabel pangkat tertinggi dari polinomialnya, yaitu x pangkat 4, lalu x pangkat 3, lalu x pangkat 2, lalu x pangkat 1, dan x pangkat 0. Setelah itu, kita tuliskan koefisien dari masing-masing variabel ini. Koefisien dari x pangkat 4 adalah 2, koefisien x pangkat 3 adalah negatif 1, koefisien x kuadrat adalah 4, koefisien x adalah 1, dan konstantanya adalah negatif 2. Setelah itu, di samping sini kita tuliskan nilai K-nya. K itu adalah yang ini ya, X dikurangi K. Karena di sini pembaginya adalah X ditambah 1, maka K-nya dapat dicari menggunakan X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan negatif 1 dan K-nya sama dengan negatif 1. Lalu kita tulis K-nya sama dengan negatif 1 di samping sini. Nah, setelah itu kita tulis lagi 2-nya di sini. Lalu kita kerjakan menggunakan cara Horner yang pernah kita pelajari ya, yaitu 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2. Simpan hasilnya di sini. Lalu negatif 1 ditambah negatif 2 yaitu negatif 3. Lalu negatif 3 dikali negatif 1 hasilnya adalah positif 3, simpan di sini. Lalu 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Lalu 7 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 7, simpan di sini. Lalu 1 ditambah negatif 7 hasilnya adalah negatif 6. Lalu negatif 6 dikali negatif 1 hasilnya adalah positif 6. Sehingga negatif 2 ditambah 6 adalah 4. Nah, ini disebut dengan nilai polinomial. Atau kalau di pembagian polinomial, ini disebut dengan sisa bagi. Jadi nilai polinomial itu akan sama dengan sisa bagi ya. Sehingga kita bisa tuliskan polinomial yang dibaginya adalah yang di atas ya, yaitu 2x pangkat 4 min x pangkat 3 tambah 4x kuadrat ditambah x dikurangi 2. Lalu polinomial pembaginya adalah x tambah 1. Lalu hasil baginya yang mana? Hasil baginya adalah angka yang ada di bawah ini nih, sisanya. Dari 2 sampai negatif 6.
Jika kita tuliskan dari kanan ke kiri, mulai dari variabel pangkat terendah, yaitu x pangkat 0, x pangkat 1, x pangkat 2, dan x pangkat 3, maka hasil baginya jika kita tuliskan dalam bentuk polinomial adalah 2x pangkat 3, negatif 3x pangkat 2, positif 7x pangkat 1 atau positif 7x, dan negatif 6x pangkat 0 atau negatif 6. Sekarang, sisa baginya adalah yang tadi, yang paling terakhir, yaitu 4. Sehingga, jika pembagian polinomial ini kita tulis dalam bentuk umumnya, yaitu Px, sama dengan pembaginya adalah x dikurangi k, dikali hasil bagi, ditambah sisa bagi, maka Px-nya kita ganti dengan polinomial yang dibagi, yaitu 2x pangkat 4 min x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah x dikurangi 2. Sama dengan x kurangi k itu pembaginya, yaitu x ditambah 1. Kita tulis x ditambah 1 dikali hx itu hasil bagi, yaitu ini ya, 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 6. Dan ditambah dengan sx, yaitu sisa baginya, adalah 4. Nah, sekarang kita akan pelajari pembagi bentuk kedua, yaitu yang berbentuk ax ditambah b. Ax ditambah b ini pembaginya, sehingga ax tambah b sama dengan 0, maka ax sama dengan negatif b, x sama dengan negatif b per a, atau k-nya adalah negatif b per a. Yang kita tahu bahwa bentuk umum pembagian polinomial adalah Px sama dengan x dikurangi k dikali hx ditambah sx. Namun di sini k-nya kita ganti dengan negatif b per a, sehingga Px sama dengan x dikurangi negatif b per a dikalikan dengan hx ditambah dengan sx. Maka min dikali min menjadi plus, lalu kita kalikan polinomial ini dengan a per a agar tidak merubah bentuk. Lalu a yang di bawah ini kita kalikan dengan hx menjadi a dalam kurung x ditambah b per a dikalikan hx per a ditambah sx. Lalu kita kali pelangi atau kali distributif, ini ke sini ya. Sehingga px sama dengan ax ditambah b dikalikan dengan hx dibagi a ditambah dengan sx. Nah, inilah bentuk umum pembagian polinomial jika pembaginya berbentuk ax ditambah b. Sekarang perhatikan contoh berikut. Misalkan diketahui sebuah polinomial 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah x ditambah 5 dibagi dengan 2x tambah 1. Nah, maka ini adalah pembaginya ya, yang berbentuk ax ditambah b. Nah, maka cara mencari sisa bagi dan hasil bagi polinomial ini menggunakan skema Horner adalah seperti berikut, yaitu kita tuliskan dulu tabelnya. Di sini x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0. Setelah itu, kita tuliskan variabel dari x pangkat 4 yaitu 2, variabel x pangkat 3 adalah 5, variabel x kuadrat adalah min 4, variabel x adalah 1, dan konstantanya adalah 5. Nah, untuk yang di samping ini, kita tuliskan k-nya. K bisa didapat dari pembaginya. Pembaginya kan 2x ditambah 1, maka sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan negatif 1. Maka x sama dengan negatif 1 per 2. Atau k sama dengan negatif 1 per 2. Nah, kita tulis negatif 1 per 2 ini di samping sini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita kerjakan seperti yang sebelumnya. Kita tulis dulu 2-nya di sini. Lalu kalikan 2 dengan negatif 1 per 2. Hasilnya adalah negatif 1. Simpan di sini. Lalu 5 ditambah negatif 1 hasilnya adalah 4. 4 dikali negatif 1 per 2. Hasilnya adalah negatif 2. Simpan di sini. Lalu negatif 4 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 6. Lalu kalikan negatif 6 dengan negatif 1 per 2. Hasil perkaliannya adalah positif 3. Lalu 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Lalu 4 dikalikan negatif 1 per 2 hasilnya adalah negatif 2. Dan 5 ditambah negatif 2 itu hasilnya adalah 3.
Nah, 3 inilah yang disebut dengan nilai polinomial atau yang disebut dengan sisa bagi. Sehingga polinomial yang dibaginya adalah yang di atas ya, yang ini, yaitu 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah x ditambah 5. Lalu polinomial pembaginya adalah yang ax tambah b, yaitu 2x tambah 1. Dan hasil baginya yang mana? Hasil baginya adalah angka yang di bawah ini ya. Nah, dari 2 sampai 4. Kita tulis dari kanan ke kiri dari pangkat yang terendah, yaitu x pangkat 0, x pangkat 1, x pangkat 2, dan x pangkat 3. Sehingga apabila dituliskan dalam bentuk polinomial, hasil baginya menjadi 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 6x pangkat 1 atau negatif 6x ditambah 4x pangkat 0 atau positif 4. Dan sisa baginya adalah yang paling ujung, yaitu 3. Nah, jadi pembagian polinomial ini jika dituliskan dalam bentuk umumnya, yaitu px, sama dengan pembaginya tadi adalah ax tambah b ya, dikalikan dengan hx per a seperti yang sebelumnya, ditambah dengan sx. Nah, kita ganti px-nya yaitu polinomial yang dibagi, yaitu 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah x ditambah 5. Sama dengan ax tambah b-nya adalah 2x tambah 1. Hx-nya adalah hasil baginya, yaitu yang ini, 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 6x ditambah 4. Dibagi dengan A-nya yang mana? A-nya yang ini nih. Nah, berarti A-nya adalah 2 ya. Dibagi 2, ditambah dengan SX-nya, sisa baginya adalah 3. Sehingga bisa disederhanakan menjadi 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah x ditambah 5 sama dengan 2x tambah 1 dikali masing-masing koefisien di sini dibagi dengan 2. Maka menjadi x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah dengan 2. Lalu ditambah lagi dengan 3. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mempelajari pembagian polinomial dengan cara Horner untuk bentuk pembagian ketiga, yaitu yang berderajat 2 atau berbentuk kuadrat, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Tapi syaratnya untuk pembagi yang berbentuk kuadrat, ax kuadrat tambah bx tambah c-nya harus dapat difaktorkan menjadi a x dikurangi x1 dikalikan dengan x dikurangi x2. Jadi ini faktornya ya. Nah, yang seperti kita tahu bahwa bentuk umum pembagian polinomial adalah px sama dengan x kurangi k dikalikan dengan hx ditambah dengan sx. Nah, sekarang kita ganti k-nya ada 2 ya. Kita ganti mulai dari k yang pertama, yaitu x kurangi k1. Maka px sama dengan x dikurangi k1 dikalikan dengan h1x ditambah dengan s1. Artinya, ketika polinomial px dibagi oleh k1, maka akan mendapatkan hasil bagi yaitu h1x dan sisa bagi yaitu s1. Sekarang, h1x-nya kita bagi lagi dengan k yang kedua, yaitu x dikurangi k2. Maka akan menjadi px sama dengan x kurangi k1, h1x-nya ketika dibagi oleh k2, maka akan menghasilkan h2x ditambah sisanya, yaitu s2. Atau bisa dituliskan menjadi x kurangi k2 dikali h2x ditambah s2. Lalu ditambah lagi s1 yang ini. Nah, sekarang kita kali distributif x kurangi k1 dikali ke sini, dan x kurangi k1 dikali s2. Maka hasilnya menjadi x kurangi k1 dikalikan x kurangi k2 dikali h2x ditambah x kurangi k1 kali s2 menjadi x kurangi k1 kali s2 ditambah lagi dengan s1. Lalu yang depan ini kita kalikan dengan a per a agar tidak merubah bentuk ya. Sehingga
A yang di bawah ini bisa kita kalikan dengan yang H2X menjadi A dalam kurung X kurangi K1 dikali X kurangi K2 dikali H2X per A ditambah ini pun dikali distributif menjadi S2 kali X dikurangi S2 kali K1 ditambah dengan S1. Nah, tadi di atas sudah kita ketahui bahwa A dikali X kurangi X1 dikali X kurangi X2 itu bentuk dari AX kuadrat tambah BX tambah C. Sehingga bentuk yang ini bisa kita ubah menjadi PX sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini berubah ya. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C dikali H2X dibagi dengan A ditambah S2X ditambah S1 baru dikurangi S2 K1. Di mana H2X itu adalah hasil bagi yang kedua, S2 itu adalah sisa bagi yang kedua, S1 itu adalah sisa bagi yang pertama, dan K1 itu adalah pembagi yang pertama. Jadi ini adalah bentuk umum pembagian polinomial jika pembaginya berbentuk kuadrat atau berderajat 2. Sekarang perhatikan pernyataan berikut. Jika polinomial fx dibagi oleh polinomial px berderajat 2 atau kuadrat, maka hasil bagi dan sisa baginya dapat dicari menggunakan skema Horner jika pembaginya atau px-nya dapat difaktorkan. Jadi pembaginya harus dapat difaktorkan ya. Jika tidak, maka gunakan cara bersusun atau bagi kurung. Sebagai contoh, diketahui sebuah polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah 2x dikurangi 7 dibagi dengan polinomial berderajat 2 atau kuadrat, yaitu x kuadrat tambah x dikurangi 2. Maka sisa bagi dan hasil baginya dapat dicari menggunakan skema Horner jika pembaginya dapat difaktorkan. Nah, maka kita cek dulu nih, yang ini, yang ax kuadrat tambah bx tambah c-nya apakah dapat difaktorkan? Oke, x kuadrat ditambah x dikurangi 2, kalau kita faktorkan berarti cari dua bilangan yang kalau dikalikan itu negatif 2, dan dijumlahkan itu hasilnya adalah yang tengah ya, 1. Maka dua bilangan itu adalah 2 dan negatif 1, sehingga faktor dari x kuadrat tambah x kurangi 2 adalah x positif 2 dan x kurangi 1. Nah, ini adalah pembagi polinomialnya. Ada 2 ya. Yang x tambah 2 itu sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 2, maka K1-nya sama dengan negatif 2. Nah, ini sebagai K1 atau pembagi pertama. Lalu yang x kurangi 1, yang ini, x kurangi 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1, maka K2-nya sama dengan 1. Nah, ini adalah sebagai K2 atau pembagi yang kedua. Ternyata pembaginya bisa difaktorkan, maka kita bisa mengerjakan menggunakan cara Horner ya. Langkah selanjutnya adalah kita buat tabel Hornernya. Kita tuliskan pangkat yang tertinggi di polinomialnya, yaitu x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0. Nah, kita tuliskan koefisien dari x pangkat 3 yaitu 2, koefisien x pangkat 2 yaitu 7, koefisien x adalah 2, dan koefisien x pangkat 0 adalah negatif 7. Nah, selanjutnya, karena k-nya ada 2, maka pertama kita tuliskan k1 di sini ya. K1-nya adalah ini ya, negatif 2. Nah, kita kerjakan seperti cara Horner biasanya. Maka kita tulis lagi 2 di sini. Lalu kita kalikan 2 dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 4 ya. Kita tulis di sini negatif 4. Selanjutnya 7 ditambah negatif 4 hasilnya adalah 3. Kita kalikan 3 dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 6, simpan di sini. Lalu 2 ditambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 4. Kita kalikan lagi, negatif 4 dikali negatif 2 hasilnya adalah positif 8, simpan di sini. Sehingga negatif 7 ditambah 8 hasilnya adalah positif 1. Nah, ini kita namakan dengan sisa bagi yang ke-1 atau kita simbolkan dengan S1 ya, artinya sisa bagi yang ke-1. Nah, karena di sini pembaginya ada 2, yaitu K1 dan K2, maka setelah ditemukan S1,
Ini berarti sebagai H1-nya ya. Nah, ini sebagai H1X-nya atau hasil bagi yang ke-1. Nah, maka kita bagi lagi H1X-nya menggunakan cara Horner dengan pembagi yang kedua, yaitu yang K2. K2-nya adalah 1 ya. Berarti simpan K2-nya di samping sini, sama dengan 1. Lalu kita gunakan cara Horner seperti sebelumnya. Maka 2-nya tulis di sini, lalu kita kalikan 2 dengan 1, hasilnya adalah 2, simpan di sini. Lalu 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Lalu kita kalikan lagi 5 dengan 1, hasilnya adalah 5, simpan di sini. Sehingga negatif 4 ditambah 5 hasilnya adalah positif 1. Nah, yang terakhir ini dinamakan sisa bagi yang kedua atau kita simbolkan dengan S2 ya. Artinya sisa bagi yang kedua. Nah, berarti hasil bagi yang keduanya mana? Hasil bagi yang keduanya yang ini ya. Nah, ini adalah H2X atau hasil bagi yang kedua. Jika kita tuliskan dari kanan ke kiri, maka ini adalah variabel berpangkat rendah, yaitu X pangkat 0, dan ini adalah X pangkat 1. Sehingga H2X atau hasil bagi yang kedua dapat dituliskan dalam bentuk polinomial menjadi 2X pangkat 1 atau 2X, dan 5X pangkat 0 atau positif 5. Oke, dari pembagian polinomial yang barusan, yaitu pembagian 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah 2x kurangi 7 dibagi dengan x kuadrat tambah x kurangi 2, didapat sisa bagi yang pertamanya adalah 1, sisa bagi yang keduanya adalah 1 juga, K1-nya atau pembagi pertamanya adalah negatif 2, pembagi keduanya atau K2-nya adalah 1, dan hasil bagi yang keduanya atau H2X-nya adalah 2x tambah 5. Sehingga jika dinyatakan dalam bentuk umum pembagian polinomialnya menjadi Px sama dengan, kita masukkan rumus yang sebelumnya sudah kita temukan ya, yaitu Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C dikalikan dengan H2X dibagi A ditambah dengan S2X ditambah S1 dikurangi S2 kali K1. Nah, Px-nya adalah polinomial yang dibagi, yaitu yang ini ya. Kita tulis lagi, 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah 2x dikurangi 7. Sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c-nya itu pembaginya yang ini. X kuadrat ditambah x dikurangi 2. Dikali h2x-nya hasil baginya yang ini, 2x tambah 5. Lalu dibagi dengan A-nya. A itu adalah tadi hasil pemfaktoran ini tuh menghasilkan X tambah 2 dan X kurangi 1 ya. Nah, A itu adalah angka yang di depan ini. Kalau tidak ditulis berarti artinya 1 ya. Berarti A-nya adalah 1. Lalu ditambah dengan S2 kali X. S2-nya adalah 1 dikali X. Lalu ditambah dengan S1. S1-nya adalah 1 juga. Lalu dikurangi S2 dikali K1. S2-nya 1 dikali K1-nya adalah negatif 2. Maka kita bisa sederhanakan menjadi 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah 2x dikurangi 7 itu didapat dari x kuadrat ditambah x dikurangi 2 dikali 2x tambah 5 dibagi 1 tetap ya 2x tambah 5. Lalu 1 dikalikan X adalah X, lalu ditambah 1, lalu negatif 1 dikali negatif 2 hasilnya adalah positif 2. Sehingga kita bisa tuliskan 2X pangkat 3 tambah 7X kuadrat ditambah dengan 2X dikurangi 7 itu sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 2 dikalikan 2X ditambah 5. Ditambah lagi X, lalu ditambah dengan hasil penjumlahan ini yaitu 3. Alhamdulillah, video pembelajaran kali ini sudah selesai. Kesimpulannya, pembagian polinomial itu dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu cara bersusun dan cara Horner. Untuk cara Horner ada 3 tipe atau 3 bentuk pembagi, yaitu yang linier X kurangi K dan AX tambah B, dan yang berbentuk kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C.
Semoga ilmunya bisa kalian pahami. Jika masih kurang paham, silakan putar video ini berulang kali ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.